Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat belajar. Ya, jumpa lagi dalam video pembelajaran kelas 6. Kali ini kita akan membahas dan melanjutkan belajar mengenai penerapan operasi hitung bilangan cacah. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita sama-sama membaca doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pengertianku. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik adik-adik. Mudah-mudahan setelah kita berdoa, kita dimudahkan dalam belajar hari ini. Ya. Baik. Kita akan melanjutkan materi mengenai penerapan operasi hitung bilangan cacah. Di sini ada beberapa soal yang bisa kalian perhatikan. Yang pertama, kemarin ibu membeli 60 kg beras. Kemudian hari ini ibu membeli lagi 75 kg beras. Nah, kemudian ibu berencana memberikan seluruh berasnya kepada 15 orang sama banyak. Berapa kilogram beras yang diterima setiap orang? Nah, setiap soal uraian atau soal cerita, kita harus mengerjakannya menggunakan cara. Ya. Cara menjawabnya yang pertama di sini, ya. Apa yang diketahui dari soal? Nah, di sini ada total berasnya dulu, yaitu beras yang kemarin ditambah beras hari ini. Ya, namanya total itu harus ditambahkan. Kemudian total beras yang kemarinnya berapa? Ya, 60 kg. Kemudian membeli lagi 75 kilo. Kalau membeli lagi berarti ditambah atau dikurang? Ya, betul, berarti ditambah. Sehingga saat ini berasnya menjadi totalnya 60 kg ditambah 75 kg, hasilnya 135 kilo. Kemudian dari total beras itu akan dibagikan kepada 15 orang, dan tiap orang mendapatkan beras yang sama banyak. Nah, gimana caranya? Caranya dengan dibagi, ya. Total berasnya 135 kilo dibagi 15 orang, hasilnya 135 kilo dibagi 15. Nah, jadi tiap orang mendapatkan 9 kilogram. Ya. Baik. Soal berikutnya. Coba perhatikan soal ini. Bu Ayu mempunyai persediaan buku tulis 162 buku. Ya. Bu Ayu pada awalnya dia punya buku tulis berapa? Ya, 162 buku. Kemudian ia membeli lagi 15 ikat buku tulis. Nah, berapa membeli lagi berapa? Membeli lagi 15 ikat, ya, buku tulis. Setiap ikat berisi 18 buku tulis. Nah, jadi satu ikatnya ada 18 buku. Kemudian buku-buku tersebut akan dibagikan kepada 27 anak, ya, panti asuhan sama banyak. Ya. Jadi dari total keseluruhan buku akan dibagikan kepada 27
anak panti asuhan, yang tiap anaknya akan mendapatkan jumlah yang sama banyak. Pertanyaannya, berapa buku yang diterima tiap anak? Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu, sebelum dibagikan berarti kita harus tahu dulu jumlah buku totalnya, ya. Baik. Kita cari dulu berapa total buku atau jumlah buku tulis seluruhnya. Nah, sebelumnya di awal ada buku tulis berapa? 162 buku. Oke. Kemudian Bu Ayu juga membeli lagi. Nah, kalau namanya membeli berarti ditambah. Nah, yang dibelinya dalam bentuk ikat ada 18 buku. Ada 15 ikat buku tulis. Setiap ikatnya ada 18 buku. Berarti semua bukunya yang dibeli berapa? 15 dikali 18 buku. Ya. Ingat, di situ kalau ada kata-kata setiap berarti harus dikali. Nah, jadi yang dibeli Bu Ayu adalah 15 dikali 18, hasilnya 270 buku. Nah, setelah kita ketahui jumlah awal dan jumlah buku yang dibeli, kita dapat menjumlah atau menentukan total buku seluruhnya ada berapa. Ya. Rumusnya, total buku tulis sekarang adalah buku tulis persediaan awal ditambah dengan buku tulis yang dibeli saat ini. Berapa hasilnya? Di awal ada 162, kemudian membeli lagi 15 ikat, yang tiap ikatnya ada 18 buku, berarti beli lagi 270. Kemudian totalnya ditambahkan, hasilnya 432 buku. Nah, setelah kita tahu totalnya, barulah kita bisa membagikan, ya. Jadi sebelum membagikan, kita harus tahu dulu total buku yang akan dibagikan, ya. Baik, total kita sudah mengetahuinya. Nah, karena dibagikan kepada 27 anak, maka total itu harus dibagi. Baik, totalnya ada 432, kemudian dibagi 27, hasilnya ada 16 buku yang dibagikan tiap anak. Baik, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Ya. Baik, untuk lebih paham, Bapak kasih contoh lagi yang soal berikutnya. Coba perhatikan soal yang berikutnya. Pak Ahmad membeli 8 buku tulis, ya. Bapak ulang. Pak Ahmad membeli 8 buku tulis. Ya, ada 8 buku tulis yang dibeli Pak Ahmad. Dari 8 buku tulis itu ada 3 buku tulis. Nah, 3 buku tulis itu masing-masing terdiri atas 40 halaman, ya. Jadi dari 3 buku ada yang tiap bukunya itu 46 halaman. Kemudian sisanya terdiri atas 34 halaman. Berapa total halaman semua buku? Ya. Jadi ada 8 buku yang dibeli Pak Ahmad. Dari 8 buku itu 3 buku tulis terdiri atas 40 halaman dan sisanya 34 halaman. Kita tulis jumlah bukunya ada 8 buku. Kemudian banyak buku tulis yang memiliki halaman 40 halaman ada 3 buku. Sisanya berarti 8 dikurangi 3, hasilnya 5. Jadi ada 5 buku yang memiliki 34 halaman. Karena yang ditanyakan total halaman semua buku, ya, berarti kita harus mencari berapa total halaman semua buku yang dibeli Pak Ahmad. Caranya seperti ini. Coba kalian perhatikan di sini. 3 buku, tiap bukunya 46 halaman. Nah, kalau ada kata-kata tiap, maka dikali 3 buku dikali 46 halaman. Kemudian ditambahkan, ya, 5 buku
Nah, tiap bukunya ada 34 halaman. Kalau ada kata-kata tiap berarti dikali. Dari sini kita bisa mengetahui hasilnya. 3 dikali 46, 138 halaman. Kemudian hasil dari 5 dikali 34 hasilnya 170 halaman. Totalnya berarti dijumlahkan. 138 ditambah 170 hasilnya 308 halaman. Jadi semua halaman yang ada pada buku yang dibeli Pak Ahmad adalah 308 halaman. Baik. Soal berikutnya. Seorang pedagang duku telah membeli 25 kg duku ya. Jadi ada seorang pedagang ya, di sini ada seorang pedagang membeli 25 kilogram duku. Nah, kemudian ia membeli lagi 5 kardus duku. Ya, jadi yang dibeli lagi ada berapa? 5 kardus. Kemudian tiap kardusnya isinya berisi 35 kg duku. Nah, kemudian semua duku akan dikemas dalam kantong plastik berisi 2 kg. Ya, berisi 2 kg tiap kantong plastik. Berapa kantong plastik yang diperlukan? Ya. Oke. Cara menjawabnya, apa yang diketahui dari soal ini? Yang pertama, duku pada awalnya pedagang itu mempunyai berapa? 25 kg. Kemudian dia membeli lagi. Nah, kalau membeli berarti dia apa kan? Ditambah. Nah, yang dibeli adalah berapa? 5 kardus. Nah, yang dibeli 5 kardus. Nah, tiap kardusnya ada 35 kg. Berarti totalnya ada berapa kilo nih yang dibeli? Ya, kalau ada kata-kata tiap berarti dikali. Ya. Dia membeli 5 kardus duku. Nah, tiap kardusnya 35 kilo. Berarti total yang dibelinya 5 dikali 35 kilogram. Berarti hasilnya 175 kilogram. Nah, kemudian setelah itu kita tentukan totalnya. Nah, totalnya kan berarti ditambahkan duku awal ditambah duku yang baru dibeli. Nah, hasilnya 25 kg ditambah 175 kg. Hasilnya 200 kg. Nah, setelah kita tahu total duku yang sudah pedagang itu miliki, baru akan dikemas ke dalam kantong plastik. Nah, kalau dikemas berarti kira-kira diapakan? Ya, berarti kalau ingin dikemas duku itu berarti harus dibagi. Total duku yang dimiliki pedagang itu akan dikemas ke dalam kantong plastik yang berisi 2 kg tiap kantongnya. Sehingga banyak kantong plastik yang diperlukan kita tentukan dengan cara membagi total dukunya dengan isi dari kantong plastik itu 2 kg. Jadi 200 kg dibagi 2 kg. Hasilnya 200 kantong. Ya. Jadi yang perlu kalian ingat di sini, ketika duku itu mau dimasukkan ke dalam kantong plastik, berarti operasinya adalah dibagi. Namun sebelum dibagi, kita harus tahu dulu berapa total duku yang dimiliki, ya. Jadi harus tahu dulu totalnya, kemudian baru dibagi. Ya, hasilnya 100 kantong. Ya, mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami. Ya. Ya. Baik, itu saja dulu penjelasan contoh-contoh soal yang Bapak berikan. Nanti coba kalian kerjakan latihan-latihan soalnya. Bisa lihat contoh cara pengerjaannya di slide yang Bapak tayangkan ini, ya.
Itu saja yang bisa disampaikan, beberapa contoh soal mengenai penerapan operasi campuran pada bilangan cacah. Ingat sekali lagi, ketika ada soal cerita atau soal uraian, jangan lupa untuk selalu menuliskan caranya ya. Caranya ditulis dengan rapi di buku tulis. Nah, itu saja. Silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan melalui WA. Jangan lupa untuk mengerjakan latihan yang Bapak kasih melalui WA. Silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Demikian materi pembelajaran dari Bapak. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, selalu menggunakan masker ketika keluar rumah dan mencuci tangan ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.